Halo, bertemu kembali di Stuning Company Channel. Gaskeun. Nah, di video ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan atau requestan teman-teman mengenai pola desain. Nah, ini pertanyaannya berikut di samping ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua, mau kita ulas dan kita jawab di video tutorial kali ini. Oke, lanjut, gaskeun. Nah, kemarin-kemarin kita udah bikin tutorial ya tentang pola dan lain-lain. Sekarang kita mau coba menjawab pertanyaan atau requestan teman-teman tentang pola juga ya. Kemarin ada yang tanya-tanya soal bagaimana cara membuat desain motif abstrak ya di Corel dan membuat list lengan mulai dari pundak sampai ke bawah seperti motif Adidas kayak gitu ya. Nah, ini malahan gampang banget nih kalau misalkan mau bikin. Kita kulas dulu satu dulu ya yang requestan teman-teman yang komen di YouTube kita, YouTube di Stuning Company Channel, bagaimana membuat motif garis sejajar dari pundak sampai ujung lengan. Nah, perkiraan gambaran gampangnya itu seperti motif Adidas ya, dia biasanya garis 3. Jadi itu gampang banget ya kalau misalkan kita pakai pola Lagrange itu. Cara membuatnya gampang. Misalkan kita membuat motif garis 3 Adidas ya, ini kayak gini, kita warnain supaya gampang kelihatan ya. Kita buat 1 cm saja. Nah, ini tinggal kita buat 3 baris ya. Nah, kayak gini misalkan, lalu panjangnya kita sesuaikan dengan ini, kita grup dulu ya. Nah, ini gampang, tinggal dilurusin aja di sini. Nih, ini patokan center dari pola raglan ini di sini. Nih, biasanya di situ ya. Kita warnain yang lain dulu. Nah, biar kelihatan nih segini nih posisi senternya. Kalau misalkan kita kasih garis 3 ya tinggal kayak gini, dilurusin aja. Atau enggak, misalkan ini udah grup ya, tekan shift lalu klik polanya, tekan C. Nah, ini udah center tuh kayak gini tuh. Lalu kita power clip aja langsung kayak gini tuh. Ini udah motif strip garis 3 Adidas kayak gitu. Kita masukin ke pola ya kayak gini, misalkan di posisi senternya di sini ya. Nah, tinggal diinin aja tuh. Ini nanti hasil akhirnya ya motif Adidas itu, garis 3 Adidas. Bebas mau motif apa aja bebas. Kalau misalkan motif Adidas, gampangnya yang sering pakai list sejajar itu Adidas ya, kayak gini, kayak gitu. Itu cara gampangnya. Kalau misalkan pakai pola biasa, nah itu agak sedikit sulit ya, karena kita harus ngepasin posisi pundaknya itu. Saya contohnya ambil ini ya, saya ambil pola XL juga, taruh di sini, copy paste ya. Nah, ini agak lumayan sulit kalau misalkan pola standar. Kayak gini. Nah, ini misalkan kita mau garis segitiga juga, jadi si garis 3 ini terpisah dari pola badan sama lengan. Kita warnain dulu deh biar gampang ya. Nah, saya ambil pola depan dulu ya, ini belakang kita pinggirin dulu. Nah, misalkan kayak gini nih.
Ini ngepasinnya itu biasanya saya pakai caranya gini. Ini kan kita lurusin dulu ya, kita lurusin dulu nih kayak gini. Kemudian garis tiganya kita posisi center di sini ya. Nah, posisi senternya ini segini, ginilah ya, biar ke atas. Kita power clip aja, power clip, terus kita miringin di posisi yang tadi ya. Kita pasin lagi di sini. Nah, kayak gini misal. Oh, ini kurang lurus ya. Kalau ini mesti kita sejajarkan dulu di sini nih. Garis lurusnya di sini. Nih sini ya. Ini sampai ke pundak. Kita luruskan dulu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Kurang sedikit lagi ya, turunin dikit. Nah, kurang lebih kayak gini. Yang ini si list Adidasnya kita copy nih. Ini kan power clip nih, kita masuk dulu power clip, copy. Nah, di sini lalu kita power clip lagi ke bagian polanya tuh. Cuman ini kepecah nantinya nih. Si pola depan sama tangan itu mesti dipasin. Nah, ini kita tarik nih pola belakangnya nih. Kita sejajarkan, kita warnain lagi ya. Posisi senternya kita pindahkan ke sini ya. Lalu kita turunkan. Nah, ini pergabungan polanya nih, penggabungan polanya kayak gini kira-kira. Kurang lebih kayak gini. Baru kita imbangin lagi garis tiganya. Misalkan kayak gini saya copy lagi, copy paste lagi tuh ya. Kita masukkan ke pola belakang tuh. Cuman ini kendalanya nanti di jahitan, si tukang jahit itu agak susah di bagian ini nih buat nyambung garis tiganya ini. Cara ngakalinnya biasanya kan di bagian pola sambungan sama belakang itu, depan belakang ini keputus nih, di sini kejahit. Nah, kemungkinan setengah senti ya, setengah senti lah sambungannya itu. Ini pasti kejahit nih, di bagian ini itu kejahit. Ini bakal hilang nih motifnya. Nah, ini biasanya ngakalinnya dibuat agak sedikit gede di bagian garis tengahnya itu. Kita tambahin atau enggak kita tarik agak sedikit naik kayak gini nih. Ini kita naikkan sedikit nih. Nah, ini bisa kurang lebih kayak gini. Yang depan juga sama, kita turunkan. Kalau yang bagian belakang dinaikin, ini diturunkan minimal setengah senti biasa untuk jahitan. Jadi kalau misalkan nanti kena jahitan atau obrasan, ini posisi hasil akhirnya itu berimbang sama motif garis ini gitu, karena ada potongan atau jahitan di sini. Obrasan tuh biasanya dia makan kain ya, agak kepotong gitu. Itu cara mudahnya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman ini emang agak sedikit susah pas di proses jahit ya, ini disesuaikan aja. Biasanya saya sebelum produksi massal itu saya testing satu dulu buat testing di proses jahitannya nih, jadi motifnya nyambung atau enggak di bagian ini gitu. Ini juga mesti skill tukang jahit juga mesti bagus ya gitu. Cuman gimana caranya bagian editing itu mendesain polanya itu supaya memudahkan si bagian jahitnya gitu. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan tinggal komen di komentar aja. Sekarang kita lanjut lagi membuat itu ya, motif abstrak. Ini saya buang dulu ya, motif Adidasnya saya buang. Ini saya remove lagi
Sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, requestan untuk membuat membuat motif abstrak. Kalau bahan-bahannya biasanya kita cari dari internet nih, misalkan kayak gini. Ini banyak vektor-vektor atau motif-motif di internet banyak ya, selera kalian aja. Nah ini biasanya kayak gini, saya klik kanan di trace ya biasa. Nah yang ini kita buang, ini udah jadi vektor nih, kita ungroup aja, kita rapikan. Ini buang nih yang ada gambar yang agak kurang rapinya, kita buang. Ini kita gabungkan aja di well ya, gabungin aja. Nah ini udah bisa satu warna tuh kayak gitu. Kemudian motif yang lainnya kita coba pakai ini. Kalau motif itu biasanya kreasi kalian sendiri ya, ini mesti kreatif, bebas aja, bahan-bahannya banyak juga dari internet, tinggal dimaksimalin aja gimana caranya. Kalau saya biasanya requestan dari calon customer kita, mereka biasanya nunjuk motifnya kayak gimana, kita perkirakan desainnya. Nah ini sama ya, saya trace juga tuh, karena berhubung kita nyari motif abstrak, ini kreatif saya aja ya. Yang penting nanti penggabungannya matching apa enggak dengan si motif itu ya. Motif yang kita pilih tadi tuh, motif-motif banyak di internet, tinggal kalian cobain aja. Walaupun ibaratnya ini ya ilegal juga ya, karena biasanya ada lisensi untuk motif-motif kayak gini. Nah saya coba kayak gini ya. Sekarang kita tinggal masukkan ke pola. Nah ini biasanya kita gedein aja nih, ngepasin dengan pola badannya, kita copy ke bawah, dah digabungin. Sekarang tinggal kita power clip dulu nih. Nah ya, ini contohnya kayak gini nih. Ini jangan terlalu banyak warna lah, kita buat simple aja. Kemudian tambahin motif ini, motifnya kita agak bikin gede ya, motifnya kita bikin gede dulu nih, kita tambahin lagi supaya muat satu pola ya. Ini cara gampangnya kayak gini nih. Nah ini biasanya dilurusin lagi nih motifnya ya, karena masih ada garis kayak gini, bisa dibolak-balik juga bisa nih, misal kayak gini. Nah ini motif bolak-balik nih, tinggal kita trim di well aja. Nah ini udah digabungin udah semua tuh, nyatu ya. Coba kita testing dulu di sini, apa udah bagus belum. Nah ini masih kurang bagus ya, kita rubah lagi. Misalkan kan dasar warna biru dongker atau biru nevi, kita perpadukan sama biru turkis nih. Kemudian kita bikin transparansi di sini ya, transparansinya kita atur nih, misal 20. Nah ini udah agak transparan nih, kita coba masukkan ya power clip aja ke polanya. Nah ini kita taruh di bawah nih, yang di atas bagian motif dasar awalnya ya. Nah ini udah motif abstrak nih kayak gini nih, tinggal kreatif kalian aja gimana caranya. Misalkan ini kita tambahin lagi di depannya, cuman beda warna, misalkan pakai yang abu-abu tapi transparansi sama aja sih kayak tadi ya, atau ini mau diperkecil boleh. Nah ini coba kita lihat terus. Nah ini udah campur-campur ya, ini udah kurang ini ya. Coba kita yang lain, misal gimana ya, dibuat nyerong. Nah dibuat nyerong juga boleh kayak gini tuh.
transparannya kita tambahin lagi ya. Cuman bermain transparansi itu biasanya hasil cetakannya kadang membingungkan. Nah itu kita mesti testing dulu sebelum produksi massal ya. Kita mesti infokan dulu ke calon customer kita. Nah misal contoh kayak gini tuh, jadi ada kombinasinya. Ini gimana kalian aja sih, dibebaskan aja, tapi lebih cakep sih ini dihilangin ya. Kayak motif gini aja nih udah keren nih tuh. Atau kita mau nambahin vektor yang lain juga bisa, atau motif yang lain. Misal ini saya taruh, tambahin motif lagi ya. Misal kayak gini, seperti biasa kita klik kanan, kita trace, outline trace ya, line art. Nah ini kalau misalkan nggak dapet, kita warnain dulu ya. Nah ini kayak gini. Kalau misalkan garis-garisnya yang kita mau ambil, kita gini aja nih, bikin kotak aja. Kemudian di smart fill di ini tuh, ini yang diambil kita bagian garis, yang ini kita buang. Misalkan kita kasih motif ini lagi, ini coba kita perbanyak lagi ya, misal kayak gini. Terus ke bawah kita perbanyak lagi. Nah ini udah muat nih satu pola nih kayaknya nih, kita weld aja. Coba kita testing tuh, misal kayak gini. Taruhlah ini kita kasih warna biru dongker. Nah ini motifnya udah mulai kelihatan tuh kayak gitu. Biru dongkernya kita buat sedikit ini aja ya. Coba kita lihat biar agak lain, gak terlalu ini. Nah misal kayak gini ya, geser dulu, kita power clip langsung aja ke bagian polanya. Nah ini udah jadi nih motif abstrak. Kalau misalkan pengen yang agak jelas, lebih kontras warnanya, bisa pakai warna putih. Coba kita lihat kalau putih kayak gimana. Nah kalau putih kayak gini tuh kelihatannya. Ini motif paling depan nih, bisa nih kayak gitu. Atau warna lain ya, misalkan kita pengen lebih kalem, lebih kalem kayak gini, misalkan kita buat agak kita bikin transparan lagi boleh. Misalkan nih taruh 30 ya. Coba kita testing ya, power clip ke ini. Nah ini lebih kalem lagi tuh, jadi warna-warnanya dia jadi kombinasi, ada yang warna mudanya, turkisnya, ada yang ini, karena dia nggak hajar warna dasarnya abu-abu itu ya, kayak gitu kurang lebih. Atau bisa dibalik, misalkan motif di pola badan polos, depannya bagian lengan kita mau pakai motif, bisa. Saya copy dulu yang ini ya, copy paste dulu. Ini saya buang dulu. Nah ini kita balikan lagi, remove ya, remove frame supaya nggak usah di power clip. Kemudian ini bagian lengan. Nah ini yang sedang ramai itu biasanya motif yang di lengan. Ini motif abstraknya kita udah dapat ya, udah bisa kita buat. Kemudian kita power clip nih ke bagian lengan kayak gini. Terus satu lagi ya, buat lengan sebelah kanan kalau di layar ya, kalau misalkan ini sebelah kiri. Tapi ini hasil akhirnya, hasil jahitannya itu nanti ini sebenarnya lengan kanan dan ini sebelah kiri kayak gitu. Mesti dipahami dulu dasar-dasarnya. Ini lengan kanan dan lengan kiri ya, kita buat dulu. Yang ini saya ekstrak, saya power clip ke bagian lengan. Nah, kalau di layar kanan ya, bagian kanan nih kayak gini. Ini kita hapus. Biasanya kayak gini nih, motif kayak gini dulu itu zaman-zamannya
Raffi Ahmad beli klub Rans Cilegon tuh, dia bikin jersey timnya itu motifnya di lengan yang agak rame abstrak, itu di bagian badannya itu polos. Nah kurang lebih kayak gini. Ini tinggal tambahin misalkan tulisan nama timnya kumaha aing, bisa juga kayak gitu, kumaha. Ini tinggal cari font aja yang sekiranya pas dengan motifnya, atau ini mau putih aja boleh. Cari font banyak, bisa cari di mana aja, yang gratisan bisa. Nah misal kayak gini, kumaha aing. Coba kita cari font aksara sambung. Nah ini udah cakep guys, tuh kayak gini. Tinggal logonya aja, bisa cari misalkan logo klub futsal. Ini banyak nih, mau klub bola juga banyak, cuman ini logo-logo orang semua ya. Nanti kita coba edit aja kayak gitu. Cobalah kita ngambil logo mana ya. Nah ini boleh lah, kita ambil logo ini ya, atau logo ini keren nih. Nah coba kita ambil logo ini, resolusinya lumayan nih. Oh ini ke save nya web itu ya, kita buka dulu pakai ini nih supaya bisa jadi JPEG. Kemudian kita save, ini ngerubah ke JPEG nih kayak gini, dan kita okein aja. Nah ini yang JPEG nya udah ada nih, ini formatnya JPEG file. Yang ini yang hasil downloadan tuh web ya, web file. Kita tarik aja, drag ke bagian ini. Nah misalkan ini kita trace, oke udah masuk tuh, udah tinggal dipasang aja di sini, pasin. Ini udah jadi desain yang menjual ya tuh. Misalkan gak terlalu pengen banyak warna, ganti aja warna merahnya jadi biru turkis biar ngepas sama motifnya tuh. Nah kayak gini misalkan, ini udah jadi nih tuh, bebas mau pilih yang mana, mau yang motif abstrak di tangan atau motif abstrak di badannya gitu. Kalau misalkan mau sama-sama abstrak boleh, selera aja sih itu, sesuaikan dengan kebutuhan dan pesanan si calon customer kita gitu, bebas aja. Untuk pola belakang juga sama, bebas mau pakai motif atau enggak silahkan gitu, jadi dibebaskan semuanya begitu. Untuk video kali ini kayaknya sih cukup segitu ya keterangannya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang bertanya di kolom komentar di YouTube Istuning Company Channel itu terjawab, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan tutorial yang lain. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, atau mau requestan kira-kira mau apa lagi kontennya, boleh di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istuning gaskeun.